البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. محمد قائم خبر يراد بإنشاء. هذا مثال خبر يراد به الإنشاء. أنت عبد الله بسم الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Al-khabar yuradu bi insya. Maksudnya apa? Dari khabar yang mengandung perintah. Contohkan insya berbentuk insya yuradu bil khabar. Al-insya yuradu bil khabar. Al-aqs. Kalau tadi khabar yuradu bil insya. Al-insya yuradu bil khabar. Ini Abdul Rahman. Anta. Aina khabar yuradu bil insya? Qaluhu wal nahmil. Wal nahmil ayu fi'lin في الأمر والنحمل لكن يراد به الخبر لأن هؤلاء الكفار سيحملون خطايا المؤمنين. طيب الكلام من حيث الاستئمان. عندك إبراهيم الكلام من حيث الاستعمال ينقسم إلى ماذا؟ إلى bingung. Dah. Anta Abdul Rahman anta. Anta Abdul Rahman. Anta Abdul Rahman anta. Al-kalam min haitsul istimal. La rasih. Yanqasim ila ماذا؟ إلى اثنين. ما هما؟ حقيقة والمجاز. صحيح. الكلام من حيث الاستعمال طيب ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب وقد ذكرنا شيئا من المجاز. هل يوجد مجاز في القرآن والسنة؟ عندك أقاسا في القرآن ما في مجاز وفي السنة وقد ذكرنا شيئا من ذلك. طيب نعم عندك رزق عندك ليس في القرآن ولا سنة مجاز. ليس في القرآن ولا سنة مجاز. كلام حقيقة. طيب ليس في القرآن ولا سنة مجاز. إنما المجاز هو من مذهب معتزلة. المجاز من مذهب معتزلة أرادوا تأويل الصفات. المجاز هو مذهب المعتزلة أرادوا به تأويل الصفات. المجاز مذهب معتزلة أرادوا به تأويل الصفات. هم يقولون بالمجاز في القرآن وفي السنة، لكن اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة في باب الأسماء والصفات. طيب قال رحمه الله وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. الكلام
dilihat dari sisi istimal itu penggunaan. Al-kalam dilihat dari sisi penggunaannya, ya. Penggunaan kalam terbagi menjadi hakikah dan majaz. Fal haqiqatu hiya lafdzul musta'malu fi mawdi'alah. Al-haqiqah, ma huwa al-haqiqah? Al-lafdzul musta'mal fi mawdi'alah. Itu lafaz yang digunakan sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan itu. Hakikat adalah lafaz atau kalam, lafaz yang digunakan sesuai dengan kedudukannya dia. Siapa yang menjadikan lafaz tersebut? Itu lafaz yang digunakan pada sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Artinya kalau kalam itu dibuat, ya, dibuat oleh ahlul lughah, digunakan sesuai dengan ahlul lughah. Jika kalam itu yang dimaksudkan oleh ahlul urf, ya, maka sesuai dengan ahlul urf. Jika kalam tersebut digunakan sesuai dengan syariah, maka sesuai dengan ahlul syar'i. Sehingga lafaz yang digunakan sesuai dengan kedudukan dia, ya. Siapa yang menempatkannya sesuai dengan penempatannya. Lafaz yang digunakan sesuai dengan penempatannya. Mithlu asad. Nil hayawanil muftaris. Asad ini kalau hakikah bahwa asad mana hakikahnya adalah untuk menunjukkan hayawan muftaris, yaitu binatang hewan buas. Namanya apa? Asad. Ini hakikah bahwa asad pada asalnya, pada kata asad, pada asal kata asad itu adalah kata-kata yang digunakan, lafaz yang digunakan untuk menunjukkan hayawan muftaris, hewan buas. Ini hakikah. Kemudian hakikah itu ada 3. Al-hakikah lughawiyah, al-hakikah syar'iyyah, al-hakikah urfiyah. Baik. Lughawi, syariah, urfiyah. Fa kharaja bi qaulina fi mawdi'a lahu al-majaz. Maka keluar dari ucapan kita fi mawdi'a lahu, lafaz yang digunakan sesuai dengan tempatnya, itu apa? Majaz. Karena majaz lafaz cuma digunakan bukan pada sesuatu yang ditempatkan padanya. Seperti asad di dalam majaz digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan apa? Ini asad. Rajul suja', ya. Rajul suja'. Ini namanya apa? Asad. Ra'aitu asadan fil masjidi. Ra'aitu asadan fil masjidi. Sahih Abdurrauf? Hakikah majaz? Majaz. Baik. Karena hada ليس هو حقيقة حيوان مفترس في المسجد، إنما هو رجل شجاع. رأيت أسدا يسوق السيارة. رأيت أسدا يسوق سيارة. Apa artinya Abdurrahman Mir? Asad. Masa orang berani? Asad. Tadi hewan buas. Singa. Saya melihat singa sedang menyupir mobil. Ini majaz. Karena apa? Bukan asad yang dimaksud hayawan muftaris, tapi apa? Supir yang gagah, pemberani, ya. Sempit pun balap. Batu ditabrak. Itu namanya asad, ya. Ra'aitu asadan yasuqu sayyarah. Ini berarti majaz, bukan hakiki, karena kata-kata ini kata-kata pinjaman sudah. Asad ini bukan
hakiki. Tapi kalau ra'aitu asadan fil ghabah, ra'aitu asadan fil ghabah, hakiki majaz, Zaid. Hakikah. Hakikah atau akikah? Oh, hakikah. Jangan sampai salah. Orang bilang akikah, hakikah. Ada hakikoan, ya kan gitu. Betul lah, Abdurrahman. Ngomongnya apa ini? Ada hakikoan. Ada hakikohan. Nah, kenapa hakikah ra'aitu asadan fil ghabah? Apa? Karena singa di hutan, ya. Ra'aitu asadan fil ghabah. Ya, hakikah. Tapi kalau majaz tadi, majaz itu kata-kata asad dipinjam. Asad pada asalnya menunjukkan hayawan muftaris, tapi dipinjam, digunakan untuk memberikan sifat kepada rajul yang berani. Ra'aitu asadan yasuqu sayara. Misal, ya. Sehingga lawan kata hakikah apa, Fure? Majaz. Lawan kata majaz hakikah. Lawan kata hakikah paham berarti. Wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsam, lughawiyah wa syar'iyyah wa urfiyah. Dan hakikah, ya, terbagi menjadi 3 macam. Lughawi, maksudnya kata-kata ini diterapkan oleh ahli lughah. Namanya apa? Lughawi. Kata-kata lafaz tersebut diterapkan oleh ahli lughah. Syar'iyyah itu lafaz yang dijadikan atau diterapkan oleh syara'. Wa urfiyah, lafaz yang dijadikan oleh alul urf. Seperti apa? Kata-kata marfu', marfu', mansub, majrur. Ini urf, inda urfi ahli nahwi. Ini kata-kata yang digunakan oleh urf ahli nuhah. Ahli nuhah. Urf yang digunakan oleh ahli nuhah. Wasaqfil marfu'. Coba wasaqfil marfu'. Maksudnya apa wasaqfil marfu'? Ini bukan marfu' inda ahli nuhah. Bukan, ini bukan. Marfu' inda ahli nuhah. Sehingga masing-masing urf itu punya, makanya punya apa namanya? Punya istilah. Urf ahli nahwi, ahli nuhah punya istilah marfu', mansub, majrur, ya. Ada yang dimaksud mufrad, kalau mufrad dan sebagainya. Nanti akan diterangkan. Ada kalam menurut ahli syar', menurut syar'i. Wa aqimus sholata, wa aqimus sholata. As-shalah di sini yang dimaksud itu salat inda asy-syar'. Salat inda asy-syar'. Baiklah. Ada juga inda liluha. Salat inda liluha ada. Ada salat inda liluha. Sehingga ketika kita tahu ini ada satu kalam ini maksudnya inda luhawi au syar'i au urfi. Ini nanti untuk membedakan. Tapi nanti akan dibahas insyaallah. Falughawiyah hiya lafdzul musta'mal fi mawdi'a lahu fil lugha. Falughawiyah, lughawi, kalam lughawi itu maksudnya hakikat lughawiyah, itu lafaz yang digunakan fi mawdi'a lahu fil lugha. Lafaz yang digunakan yang ada pada lugha. Yang lafaz yang digunakan sesuai dengan tempatnya di lugha, sesuai dengan tempatnya di lugha. Contoh,
Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'. Surat apa berapa menit? Surat An-Nur. Coba ukaslah. Abdul Rahman. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. An-Nur. Betul. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma. Itu yang dimaksud dabbah di sini. Dabbah. Ma huwa dabbah? Dabbah. Kullu ma yadub 'alal ard. Kullu ma yadub 'alal ard. Haqiqah lughawiyah di sini maksudnya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Apa artinya, Abdurrahman? Setiap apa yang apa? Yang ada di bumi. Batu ada di bumi. Oh, hewan? Kamu mau dekatan hewan? Coba. Karena faminhum may yamshi 'ala arba' faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Antum berjalan di berapa kaki? Masa hewan? Allah khalaqa kulla dabbah itu apa tadi? Kullu ma yadub 'alal ard, segala sesuatu yang berjalan melata di muka bumi. Ini indah liluhoh bahwasanya dabbah kullu ma yadub 'alal ard, segala sesuatu yang melata berjalan di muka bumi. Makanya ada yang faminhum may yamshi 'ala batni, ada hewan yang berjalan dengan perutnya. Loh, apa pernah kamu lihat ada hewan berjalan dengan perut? Apa? Ular. Sahih. Faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Ibrahim Sahib bin Adara. Hayawan yang berjalan dengan dua kaki. Contohnya ayam. Ayam. Yang lain? Kambing? Oh, kambing dua kaki. Apa Ibrahim? Siapa yang lain? Selain ayam, Ibrahim? Itu bangsa, namanya ungsa. Ya betul nih. Ayam, bebek, burung, entok, apa namanya satu bangsa, bangsa ungsa. Unsa apa nggak tahu. Unggas, ungsa. Yang lain itu, ada nggak? Selain itu, selain unggas. Kalau kamu menyebutkan burung, bebek, entok, ya satu. Ayam potong, ayam broiler, ya sama. Tapi ada yang lain nggak yang berjalan dengan dua kaki, Ibrahim? Siapa? Siapa? Masya Allah, Ibrahim nggak tahu. Ibrahim berjalan dengan berapa kaki, Ibrahim anta? Ya iya, anta termasuk kita semua. Gimana? Yang sya'ala rijlain, manusia berjalan dengan dua kaki. Siapa nggak mau tiga kaki, anta Muhammad? Mau? Tiga kaki malah nggak bisa jalan. Faminhum may yamshi 'ala arba'. Sehingga dabbah itu tadi, dabbah. Sehingga faminhum may yamshi 'ala arba', ada di antara yang berjalan dengan empat kaki. Apa Muhammad? Banyak dua. Sapi. Ada yang berjalan dengan tiga kaki? Ada? Apa? Masa ada? Nggak ada. Nas Al-Quran itu hanya dengan perut, dengan dua kaki, dengan empat kaki. Nggak ada tiga kaki Muhammad. Ini dabbah indaliluh kulla ma yadub 'alal ard. Baik. Wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Ada lagi dalam surat lain, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ini juga dabbah luhawi, hakikat luhawiyah. Semua yang berjalan menata di muka bumi ini Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Ini indah aliluha. Beda indah alil urf. Alil urf mengatakan bahwa dabbah itu adalah al-hayawan zawatul arba'.
kalau dabah ya. Dabah menurut ahli urf itu adalah al-hayawan dawatul arba. Hewan yang punya 4 kaki. Itu dalil urf. Sehingga kalau manusia bukan termasuk dabah menurut ahli urf. Ayam juga bukan termasuk, karena yang dimaksud hanya hewan yang punya 4 kaki. Itu indalil urf. Tapi indalil lughah dabah kullu ma yadubu 'alal ard. Contohnya tadi, falughawiyah ya lafzul mustamal fi mawdi alahu fil lughah. Itu lafaz yang digunakan sesuai dengan tempatnya menurut bahasa. Seperti qaul Maryam alaihissalam, "Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya." Inni nadartu lirrahmani sauma. Apa artinya Abdurrahman? Saya bernadar karena Allah Ta'ala untuk berpuasa. Falan ukallima al-yawma insiya. Maka saya tidak bicara kepada seseorang pun karena nadar puasa. Di sini adalah, makanya harus paham. Bukan yang dimaksud saum puasa. Yang dimaksud di sini adalah saum inda lughah. Bukan saya bernadar puasa, saya tidak bicara pada manusia. Makanya dikatakan falan ukallima yawma insiya, bahwa saum di sini adalah imsak. Imsak anil kalam, ismat. Saya bernadar ya karena Allah Ta'ala untuk diam, nggak mau bicara dengan siapapun. Makanya di sini bukan puasa, tapi maksudnya adalah saum inda ahli lughah, saum lughawi. Saum menurut ahli lughah apa saum? Menurut ahli lughah imsak puasa. Puasa ini bahasa Indonesia, Mas. Saum inda ahli lughah adalah imsak, menahan diri, ya. Menahan diri itu namanya saum. Kamu menahan diri untuk tidak bicara juga namanya saum. Sedang puasa. Puasa apa? Menahan diri tidak bicara. Falan ukallima al-yawma insiya. Jadi di sini saum bukan saum inda syara', ya. Tapi saum inda lughah, di mana ismat, uskut, di mana sukut, imsak. Makanya kalau sebelum fajar itu ada imsak. Imsak maksudnya tahanlah. Suruh nahan apa itu? Makanya dikatakan bid'ah oleh para ulama. Belum waktunya nahan minum kok suruh nahan. Jangan dolanan, Hanif. Makanya dikatakan imsak itu bid'ah. Kenapa? Karena masih belum fajar kok sudah suruh tidak boleh makan dan minum, ya bid'ah. Seperti belum huruf besar mengatakan buka. Coba apa huruf? Bid'ah bukan? Ya bid'ah, namanya belum waktunya kok suruh apa? Buka. Gimana? Makanya antum harus paham kenapa imsak dikatakan bid'ah, karena belum saatnya menahan diri sudah suruh menahan. Masih boleh makan minum masa suruh imsak. Baik, itu ahakiyah lughawiyah. Ini nadartu lirrahmani sauman falam ukallima al-yawma insiya. Saum di situ maksudnya apa? Maksudnya imsak. Hakikah lughawiyah. Itu contoh. Fa kharaja bi qawlina fil lughah ay hakikah syar'iyyah wal urfiyah. Misal dzalika as-salatu fa inna haqiqataha lughawiyah doa. Salat menurut hakikat lughawiyah apa? Doa. Ya. Fatuhmadu alaihi fi kalami al-lughah. Maka ketika ada kata-kata salat toyib, kemudian yang dimaksudkan di sini menurut ahli lughah berarti lughawiyah berarti dibawa kepada kalam ahli lughah. Seperti qaulu ta'ala khudh min amwalihim
shadaqatan wa tutahhiruhum bi khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum biha wa sholli alaihim. Sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wa sholli alaihim. Hendaknya engkau salat untuk mereka. Gimana salat untuk mereka? Ternyata salat di sini maksudnya lugha ud'u lahum. Berdoalah kamu untuk mereka. Itu maksud contohnya itu, ya. Contohnya paham Ismail? Salat gimana doa? Mana dalilnya? Sholli alaihim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ada lagi? Enggak ada, banyak. Seperti salat idza du'a ahadukum ilal walimah falyakul wa in kana sha'iman falyusalli. Jika seseorang diundang walimah, hendaknya dia makan. Karena diundang untuk walimah, untuk makan. Fa in kana sha'iman wa in kana sha'iman, jika orang itu puasa, fasalli, maka hendaknya dia salat. Sehingga kalau yang lain pada makan, kamu ngapa boleh karena puasa? Kamu salat. Hah? Doa di sholat siapa mana? Doa bukan kamu diundang walimah karena puasa, yang lain pada makan, kamu Allahu Akbar salat, Allahu Akbar salat. Bukan. Ini salah lagi kalau begitu. Kenapa? Kalau tidak paham ini hakikat lughawiyah dan sebagainya, orang keliru. Disuruh doa malah sholat. Sholat di tempat walimah. Orang pada heran. Ini boleh gimana ini? Yang lain pada makan kok dia sholat. Jadi maksud apa? Doa, mendoakan pada yang undang. Ini doa apa? Salat indal duha. Ada juga hadis Uqbah bin Amir, khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma saida ala al-mimbar wa da'a wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Uhud salatu ala al-mayyit wa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Wassallallahu ala ahli Uhud. Nabi SAW salat terhadap ahli Uhud sebagaimana salatnya terhadap mayit. Maksudnya salat di mana Pak? Doa. Nabi SAW mendoakan syuhada Uhud seperti doanya kepada mayit. Contoh tadi salat di mana doa inda al-duha. Sehingga ketika ini maksud adalah secara lughawi, maka kalamnya dibawa kepada ahli lughah. Tidak boleh kalamnya dibawa kepada asyara. Kita kan disuruh sholat, yang lain nggak apa-apa makan karena nggak puasa. Kita yang puasa suruh apa? Sholat. Akhirnya pada sholat semua di situ. Ini khata. Kenapa? Karena dia membawa kalam bukan kepada ahli lughah. Wal haqiqah syariah hiya lafzul musta'mal fi mawdi'a lahu fi syara'. Haqiqah syariah adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan tempatnya di dalam syara'. Contohnya nanti ada. Fa kharaja bi qawlina fi syara' al haqiqah lughawiyah wal urfiyah. Misal dzalika as-salatu. As-salat. Misalnya wa aqimus shalah. Baik, wa aqimus shalata. Bukan maksudnya hendaknya kamu berdoa. Bukan, tapi tegakkan salat. Salat ini maksud hakikah syar'iyyah. Itu al-aqwal fa inna haqiqata syar'iyyah al-aqwal wal af'al ma'lumah muftatahah bitakbir mukhtatamah bitaslim. Ini salat inda syara'. Misal al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Di sini bukan maknanya apa? Doa. Bukan, tapi salat hakikah syar'iyyah. Tidak boleh dibawa kepada hakikah apa? Lughawiyah. Ada orang yang karena apa namanya? Ingin menghilangkan kata-kata salat mengatakan pembeda antara kita dan orang kafir adalah berdoa. Bukan itu, khata. Baiklah. Atau saum menurut syarak.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berarti siyam di sini apa? Siyam menurut syara, yaitu al-imsak min ta'am wa syarab al-mufattirat, ya, min tulu al-fajr ila ghurub asy-syams ta'abudan ila subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Shaum syar'i. Sehingga bukan kutiba alaikumus shiyam itu doa. Kalau begitu enak cuma doa saja. Nah, makanya ketika kalam itu yang dimaksud hakikat syariah dibawa kepada syariah. Ketika kalam yang dimaksud adalah hakikat urfiyah dibawa urfiyah. Ketika kalam yang dimaksud hakikat lughawiyah dibawa ke lughawiyah. Itu maksudnya. Wal hakikatul urfiyah, hakikatul urfiyah, hakikat urfiyah yaitu lafaz al-lafzul musta'mal fi mawdi'ihi fil urf. Ya, lafaz yang digunakan sesuai di tangan tempatnya menurut urf. Ya, urf tadi menurut seperti al-urf, dabah menurut alil urf itu hayawan zawatul arba. Apa ya hayawan zawatul arba, Ismail? Hewan yang kakinya 4. Itu dabah menurut alil urf. Tapi menurut ahli bahasa, menurut lughah, mahwa ad-dabah inda alil lughah, ma hiya ukasa. Kullu ma yadub fil ard. Baiklah. Sehingga lafaz yang digunakan sesuai dengan tempatnya menurut ahli urf, seperti nasab, mansub, majrur. Nah, itu misalkan menurut ahli urf anuha. Fa kharaja bi qawlina fil urf ala haqiqah lughawiyah wa syar'iyyah. Pokoknya gampang, mudah. Misal dzalika dabbah, dabbah. Fa inna haqiqataha al-urfiyyata zatul arba' min al-hayawan. Menurut haqiqah urfiyah, dabbah itu adalah yaitu hewan yang mempunyai kaki 4. Fatuhmadu alaihi fi kalami al-urf. Maka dibawa ucapan ini kepada al-urf. Ketika ini maksud al-urf. Tapi ada dabbah yang dimaksud secara lughawi, dibawa kepada lughah. Wa faidatu ma'rifatil haqiqah ila salasati aqsam. Sekarang apa faedahnya mengetahui haqiqah lughawiyah, syariah, urfiyah? Baik. Apa faedahnya? Anahmila kulla lafzin ala ma'nahul haqiqi. Yaitu untuk kita bisa membawa setiap lafaz sesuai dengan makna hakikinya. Fi maudhi istimalihi, pada tempat penggunaannya. Fayuhmalu fi istimali al-lughah ala al-haqiqah lughawiyah. Maka dibawalah penggunaan al-lughah kepada haqiqah lughawi. Wa fi istimali syar' ala al-haqiqah syar'iyyah. Di dalam penggunaan syar' dibawa kepada haqiqah syar'iyyah. Wa fi istimali al-urf ala al-haqiqah urfiyah. Baik. Ini maksudnya sekarang. Wa mata ta'aradat al-haqiqah syar'iyyah wa lughawiyah. Sekarang ketika berseberangan, bertentangan, ya, antara haqiqah syar'iyyah dan haqiqah lughawiyah, maka mana yang didahulukan haqiqah syar'iyyah, karena itu pada asalnya demikian. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. As-shiyam sekarang bisa bimana lughawi bimana syar'i. Tapi yang dimaksud di sini jelas bahwa di sini maksudnya mana asy-syar'i. Wa aqimus sholata li dzikri misalnya. Wa aqimus sholata li dzikri. As-shalah di sini betul, itu maksudnya adalah salat bimana haqiqah syar'iyyah. Man nasiya salatan fa waqtuha idza dzakaraha. Baik. Sehingga kesimpulannya rasih, kesimpulan antara rasih. Rasih antara al-haqiqah dan kesimpulan salah. Iya.
lughawiyah, syar'iyah, urfiyah. Baik. Kesimpulannya begitu. Hakikat lughawiyah hakikat lughawiyah misaluhu anta hammam. Wassalli alaihim apa maksudnya? Salat bagaimana? Doa, labas. Nah. Ila akhir, labas. Penting ya. Supaya nanti kita tahu ini maksud lughawi atau syar'i atau urfi. Baik, dikembalikan kepada kedudukan lafaz tersebut. Baik, nah. Subhanallah walhamdulillah.